Lu pernah nggak sih kepikiran, kenapa makin kesini, makin banyak orang yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya otaknya kayak mati rasa? Mereka bisa ketawa-ketawa di TikTok, scroll Instagram berjam-jam, nonton video panas tanpa rasa bersalah, tapi giliran disuruh mikir tentang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang siapa diri mereka sebenarnya, langsung kosong. Kayak nggak ada bahan bakar buat mikir yang lebih dalam. Semua hal di kepala mereka cuma soal siapa yang seksi hari ini, konten siapa yang bikin nafsu naik, cewek cowok mana lagi yang bisa gua nikmatin secara visual, walau cuma lewat layar. Dan yang lebih parah, kita udah nganggap itu biasa. Kita hidup di zaman dimana birahi udah jadi mata uang paling laku. Lu sadar nggak? Semua yang dijual sekarang tuh ujung-ujungnya eksploitasi tubuh, makanan pakai cewek seksi, mobil dijual pakai baju ketat, influencer cari engagement dari paha dan dada. Bahkan yang katanya edukasi pun kadang-kadang diselipin sensualitas biar nggak sepi. Kita udah sampai di titik dimana nafsu jadi alat utama buat dapat perhatian. Dan ini bukan sekadar fenomena kecil. Ini budaya. Budaya yang pelan-pelan ngebunuh akal sehat. Lu pikir ini sepele? Enggak bro, ini serius. Karena ketika lu udah ketagihan sama yang namanya birahi, baik itu bentuk visual, suara, atau fantasi, otak lu pelan-pelan berubah. Lu jadi susah mikir panjang. Lu jadi gampang terdistraksi. Lu jadi males ngambil keputusan yang susah. Karena nafsu itu selalu ngajarin kita satu hal. Ambil yang instan, hindari yang berat. Dan orang yang hidupnya dikuasai sama logika instan, yang pengennya enak terus, pengennya orgasme terus, pengennya dipuasin terus, itu nggak akan pernah punya ruang di kepalanya buat berpikir jernih. Dia bakal makin reaktif, makin pendek span atensinya, dan makin nggak bisa bedain mana yang penting dan mana yang cuma pengalihan. Lu lihat sendiri sekarang, anak-anak muda makin dikit yang bisa baca buku 10 halaman tanpa terdistraksi. Tapi bisa nonton konten sensual 3 jam nonstop. Bisa ngobrol soal cici seksi dari Taiwan, tapi nggak ngerti sama sekali gimana caranya bangun keuangan. Bisa ngulik rahasia, cara PDKT cepat, tapi nggak ngerti gimana caranya jadi manusia yang utuh dan kuat secara mental. Kenapa bisa gitu? Karena birahi ngasih dopamin tercepat yang pernah dikenal otak manusia. Dan dopamin itu candu. Dan candu itu bikin lu bodoh. Nggak percaya? Coba ingat kapan terakhir lu punya ide jenius setelah nonton bok. Kapan terakhir lu punya refleksi hidup setelah scroll FYP penuh belahan dada? Kapan terakhir lu dapat inspirasi hidup setelah buka akun-akun OnlyFans gratisan dari Reddit? Nihil. Nggak ada. Yang ada malah rasa bersalah, rasa hampa, dan yang paling berbahaya, penurunan standar hidup. Orang yang kebanyakan birahi itu standarnya rusak. Cewek atau cowok real life yang biasa-biasa aja jadi nggak menarik. Lu ngebandingin semua orang di dunia nyata sama standar visual dari dunia fantasi. Akhirnya, lu nggak bisa ngebangun hubungan yang sehat. Karena ekspektasi lu udah kebentuk sama algoritma birahi. Dan hidup bukan algoritma bro. Hidup tuh soal realitas. Yang seringnya nggak seksi, nggak editan, nggak pakai filter. Tapi, lebih dari sekadar hubungan, yang paling kasihan itu otak lu sendiri. Karena setiap kali lu nurutin birahi tanpa kontrol, otak lu tuh kayak dipukul. Sistem rewardnya hancur. Lu butuh stimulus yang makin besar buat ngerasain kepuasan yang sama. Itu sebabnya orang yang kecanduan birahi itu makin ekstrim. Nggak cukup lihat yang biasa. Harus makin vulgar, makin intens. Dan itu nggak ada ujungnya. Kayak ngejar bayangan yang lu ciptain sendiri. Dan tahu nggak? Ini bukan cuma lu yang ngalamin. Ini massal. Ini kolektif. Ini epidemi. Buka data deh. Tingkat kecanduan pornografi meningkat drastis sejak pandemi. Anak SMP udah biasa nonton konten eksplisit. Mahasiswa lebih kenal genre bok daripada pasal-pasal hukum. Pegawai kantoran nonton bok di toilet. Dan kita semua pura-pura nggak lihat sambil bilang, "Ah, biasa. Namanya juga laki-laki." Atau, "Ya udah dewasa, masa nggak boleh?" Boleh. Tapi lu harus sadar, kebolehan bukan berarti kebijaksanaan. Boleh birahi, tapi kalau lu nggak bisa kendalikan, birahi akan mengendalikan lu. Dan orang yang dikendalikan sama nafsunya sendiri adalah orang yang paling gampang dibodohi, dimanipulasi, dan dijadikan sapi prasistem. Kenapa iklan sekarang makin sensual? Karena itu bikin lu stay lebih lama. Kenapa film makin cabul? Karena itu bikin rating naik. Kenapa semua konten sekarang pelan-pelan makin vulgar? Karena kita, konsumen, yang ngasih sinyal kalau itu yang kita mau. Otomatis, sistem akan ngasih lebih.
Dan makin dikasih, makin ketagihan. Dan makin ketagihan, makin nggak bisa mikir. Lu pikir orang-orang powerful di luar sana nggak tahu ini? Mereka tahu. Mereka ngerti banget. Bahkan mereka investasi buat bikin generasi kayak kita ini sibuk sendiri dengan birahi. Karena orang yang sibuk masturbasi nggak bakal sempat mikirin revolusi. Orang yang sibuk ngatur folder nggak akan mikir buat bangun ekonomi. Orang yang otaknya udah penuh konten sensual nggak akan mikir buat baca sejarah, belajar filsafat, atau minimal ngulik kenapa hidup dia nggak berubah-ubah. Lu tahu siapa yang paling gampang dikontrol? Bukan orang miskin, bukan orang bodoh, tapi orang yang dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Karena dia nggak butuh dijajah. Dia udah menjajah dirinya sendiri. Dan ini semua dimulai dari satu hal, birahi. Jadi sekarang, gue mau ajak lu bukan buat jijik sama birahi, bukan buat pura-pura suci, tapi buat sadar bahwa ada konsekuensi nyata dari hidup yang dikontrol nafsu. Dan salah satu konsekuensinya adalah otak lu jadi tumpul, hati lu jadi mati rasa, dan lu nggak bisa mikir lebih jauh dari apa yang bisa bikin gue enak sekarang. Kalau lu ngerasa hidup lu selama ini kayak gitu, jangan marah, tapi juga jangan nyaman. Karena lu masih bisa berubah. Tapi perubahan itu nggak akan datang dari motivasi setengah-setengah. Harus mulai dari tamparan keras. Dan itulah yang mau gue kasih di video ini. Tamparan, sadaran, dan solusi. Karena jujur aja, dunia nggak butuh lagi orang-orang tolol yang hidupnya cuma soal siapa yang paling seksi hari ini. Dunia butuh orang yang bisa mikir. Dan mikir nggak bisa koeksis sama birahi yang nggak dikontrol. So, siap nggak lu dibedah? Sekarang kita masuk ke inti pertama. Gimana sebenarnya birahi itu bekerja di dalam otak manusia? Karena banyak orang yang nganggap nafsu itu cuman urusan tubuh. Padahal, justru pusat komandonya ada di kepala. Otak lu yang ngatur. Otak lu yang nentuin seberapa kuat godaan itu terasa, dan seberapa besar lu ngasih izin buat diri sendiri nyebur lebih dalam. Kalau kita tarik ke sisi psikologi, birahi itu adalah salah satu bentuk dorongan biologis paling dasar dalam diri manusia. Sama kayak lapar, haus, ngantuk. Tapi bedanya, dorongan yang satu ini punya hubungan erat banget sama area otak yang namanya sistem limbik. Khususnya bagian yang ngatur rasa senang, keinginan, dan pembentukan kebiasaan. Bahasa gampangnya, setiap kali lu nurutin hasrat itu, otak lu ngasih hadiah berupa rasa puas. Itu yang disebut dopamin. Nah, dopamin ini tricky, karena dia bukan cuma bikin lu senang sesaat, tapi juga ngasih sinyal ke otak. Tadi enak tuh, ulangin lagi ya besok. Lama-lama, bukan lu yang ngontrol keinginan, tapi keinginan yang ngontrol lu. Dan dari situ, siklusnya mulai kebentuk. Stimulus, kepuasan, pengulangan, ketergantungan. Lu bayangin deh, ada anak muda yang tiap malam scrolling media sosial, dan algoritma ngasih dia konten yang nuansanya sugestif. Bukan konten eksplisit, tapi cukup buat menggoda. 1 kali lewat, 2 kali lewat, otak nyimpen. Lama-lama, jadi kebiasaan. Dan tanpa sadar, dia mulai cari konten yang lebih eksplisit. Tapi nggak berhenti di situ. Otaknya mulai kebal. Yang tadinya cukup lihat sugesti halus, sekarang harus yang lebih frontal, buat dapat efek yang sama. Disinilah kerusakan mulai terjadi. Ini bukan sekadar urusan moral bro, ini urusan neurologis. Otak manusia itu plastis, artinya bisa berubah bentuk tergantung kebiasaan. Kalau lu latih otak buat tahan godaan, dia bakal adaptasi. Tapi, kalau lu latih buat terus nurutin hasrat, ya dia juga adaptasi. Masalahnya, adaptasi yang satu ini bikin jalur-jalur saraf di kepala lu berubah. Otak jadi makin responsif terhadap rangsangan visual atau imajinatif yang berbau seksual, tapi di sisi lain, kemampuan buat fokus, menyusun prioritas, dan menunda kepuasan malah turun drastis. Ini yang bikin seseorang jadi susah konsentrasi, gampang terdistraksi, bahkan bisa kehilangan motivasi buat ngelakuin hal-hal produktif. Karena yang dicari bukan lagi hasil jangka panjang, tapi sensasi jangka pendek. Otak lu kayak dibiasain buat hidup dari satu ledakan dopamin ke ledakan berikutnya. Mirip kayak kecanduan gula, tapi ini levelnya lebih dalam, karena nyangkut di identitas dan cara lu memandang orang lain. Sekarang coba lu pikir. Kalau dari muda lu udah kebiasa dapat kepuasan instan dari konten-konten sensual, entah dari media sosial, film, atau imajinasi, apa yang bakal terjadi begitu lu masuk ke dunia nyata? Dunia nyata itu nggak bisa di-pause, nggak bisa di-skip, nggak selalu ngasih lu kepuasan cepat.
Lu harus kerja keras, harus sabar, harus belajar. Tapi otak lu udah nggak sabar. Otak lu udah dilatih buat cuma nerima yang cepat dan gampang. Akhirnya, lu frustrasi. Dan tiap kali frustrasi, lu balik lagi ke sumber dopamin itu tadi. Sumber semu. Ini bukan cuma soal kehilangan fokus atau malas doang. Ini bisa benar-benar ngubah struktur kognitif. Studi dari beberapa universitas besar di dunia nunjukin kecanduan terhadap rangsangan birahi yang diakses secara digital bisa mengakibatkan penurunan volume materi abu-abu di otak. Bagian ini penting buat pengambilan keputusan, kontrol diri, dan empati. Jadi bayangin, karena lu terlalu sering ngasih makan hasrat lu tanpa kontrol, otak lu pelan-pelan kehilangan kemampuan buat mikir dengan jernih dan peka sama sekitar. Dan ini efeknya nyata. Orang-orang yang udah masuk ke fase ini biasanya jadi lebih egois, gampang tersinggung, susah ngejalin hubungan yang sehat, bahkan nggak bisa ngerasain makna dari hal-hal kecil dalam hidup. Karena semua yang biasa-biasa aja udah nggak menarik lagi buat otak mereka. Harus selalu ada yang menggairahkan. Harus selalu ada yang sensasional. Kalau nggak, otaknya bilang, ini nggak seru, skip. Dan makin hari makin parah. Karena tubuh lu punya batas, tapi imajinasi lu nggak. Otak yang dilatih untuk terus cari sensasi, lama-lama jadi liar. Muncul keinginan-keinginan yang tadinya nggak pernah ada. Ini yang bikin orang bisa terjerumus ke kecanduan konten yang lebih ekstrim, lebih menyimpang, bahkan nggak manusiawi. Bukan karena dia orang jahat, tapi karena otaknya udah nggak peka lagi terhadap yang normal. Dan disinilah tragedinya. Manusia yang seharusnya punya akal budi, punya logika, punya rasa tanggung jawab, dikalahkan sama satu sistem kimia sederhana di otak. Karena dia nggak pernah diajarin buat ngerem. Karena dia nggak pernah ngelatih otaknya buat sabar. Dan karena dunia sekitar dia selalu ngasih sinyal kalau birahi itu hiburan, bukan ancaman. Lu ngerti sekarang kenapa kita bilang orang birahi cenderung tolol? Karena ini bukan soal pintar nggak pintar di sekolah, tapi soal rusaknya sistem berpikir. Lu sadar nggak sih kalau sekarang tuh batas antara kebutuhan dan keinginan udah makin kabur? Lu lihat sekeliling, hampir semua hal dikemas biar kelihatan menggoda. Iklan makanan, fashion, sampai hiburan, semuanya main di satu titik, sensasi. Dan yang bikin bahaya, sensasi itu sekarang udah dianggap standar. Bukan lagi bonus, tapi kebutuhan. Akhirnya, orang jadi belajar buat ngejar apapun yang bisa kasih mereka rasa, meskipun itu sementara dan ngerusak. Kita hidup di era yang nafsunya nggak dikasih rem. Bukan cuma nggak ada aturan, tapi justru dipoles biar kelihatan wajar. Nggak heran kalau banyak orang sekarang jadi gampang banget terdistraksi. Lu pengen fokus belajar, kerja, atau sekadar istirahat. Tapi, satu notif bisa narik perhatian lu ke konten yang nggak ada hubungannya sama apa yang lu butuhin. Bukan karena lu nggak punya niat, tapi karena sistem digital yang lu tinggali emang dibikin buat nyedot fokus lu lewat pintu paling gampang, hasrat. Dan lucunya, hasrat itu sekarang jadi semacam komoditas. Lu tahu nggak? Ada industri besar yang kerja siang malam buat nyiptain ilusi kalau semua orang harus punya daya tarik tertentu biar dianggap layak. Bahkan banyak aplikasi yang didesain bukan buat koneksi, tapi buat validasi. Di situ, nilai diri lu nggak diukur dari cara lu mikir, tapi dari seberapa menarik lu tampil. Gila kan? Otak lu nggak ditanya, tapi penampilan lu disorot. Fenomena ini bikin orang lupa gimana rasanya punya kendali. Karena tiap hari lu disuguhin distraksi yang tujuannya satu, bikin lu mikir pendek. Nggak ada ruang buat mikir panjang, apalagi buat ngerem keinginan. Dan lama-lama, lu jadi biasa. Biasa ngikutin, biasa nyari yang instan, biasa ngejar rasa enak tanpa mikir akibatnya. Itulah titik di mana hasrat berubah dari sekadar naluri jadi pusat kendali hidup. Sekarang gini, coba lu refleksi. Berapa kali dalam sehari lu ngambil keputusan bukan karena emang penting, tapi karena ada dorongan yang muncul tiba-tiba. Dorongan buat scroll medsos terus, buka hal-hal yang seharusnya lu hindari, atau ngeklik konten yang sebenarnya nggak nambah apa-apa ke otak lu. Itu semua bukan cuma soal kebiasaan, itu pola. Dan kalau lu nggak sadar, lu bisa keburu larut dalam pola yang ngerusak, tapi nggak kerasa. Dan di titik ini, muncul satu masalah serius. Kita jadi makin susah ngerasain makna. Segala hal yang harusnya punya kedalaman, sekarang diringkas jadi permukaan. Lu nggak lagi nyari koneksi yang bermakna, tapi interaksi yang cepat dan menggoda. Lu nggak lagi ngebangun komitmen, tapi cuma nyari kepuasan sesaat. Akibatnya, manusia makin sering ngerasa hampa,
tapi nggak tahu kenapa. Padahal jawabannya jelas, karena kita terlalu sering ngejar hal yang cepet bikin seneng, tapi nggak pernah ninggalin bekas. Pernah nggak lu ngerasa kayak hidup lu tuh jalan tapi nggak kemana-mana? Bukan karena lu nggak ngapa-ngapain, tapi karena semua yang lu lakuin cuman buat ngisi kekosongan yang lu sendiri nggak ngerti sumbernya dari mana. Di permukaan, hidup lu kelihatan sibuk. Tapi, kalau lu berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri, lu bakal sadar, banyak hal yang lu kejar sebenarnya bukan kebutuhan, tapi pelarian. Dan pelarian paling halus, paling licik, tapi paling umum hari ini, adalah pelarian karena hasrat. Bukan sekadar fisik, tapi mental. Orang sekarang tuh bukan cuma nyari sensasi buat badan, tapi juga buat ego. Lu pengen dilihat, lu pengen dikagumi, lu pengen dianggap pantas. Tapi semua itu dibungkus lewat cara yang sempit, yang dituntun sama nafsu, bukan akal. Lu lihat aja sekarang, berapa banyak orang yang rela ngebuang potensi hidupnya cuman buat ngejar validasi instan. Bikin konten aneh-aneh, tampil dengan cara yang ekstrim, cuman biar dapat angka, likes, views, perhatian. Tapi nilai diri nggak pernah ditaruh di kedalaman pikiran, apalagi kontribusi. Semuanya diukur dari seberapa menarik lu di mata orang yang bahkan nggak lu kenal. Dan lu mulai mikir, ya udah, yang penting rame. Padahal di balik rame itu, otak lu pelan-pelan dibius. Ketika birahi ngambil alih, bukan cuma pikiran yang kabur, tapi juga visi. Lu nggak lagi punya arah. Yang ada cuma reaksi. Hari ini dapat apa, besok cari yang lebih. Hari ini dikasih sensasi, besok harus lebih keras. Terus naik, terus haus, tapi nggak pernah kenyang. Karena yang lu kejar bukan kedamaian, tapi pemuas dahaga yang nggak ada habisnya. Dan ironisnya, makin lu kejar, makin lu kosong. Ini bukan cuma soal moral, ini soal kemampuan berpikir. Ketika lu terus hidup dalam dorongan hasrat, lu jadi nggak sanggup ngolah informasi dengan jernih. Lu gampang kebawa arus, gampang percaya, gampang terprovokasi. Karena otak lu udah nggak dilatih buat berpikir panjang, tapi cuma disetel buat nyari kenikmatan sesaat. Maka nggak heran, kalau ada masalah sedikit aja, bukannya disikapi dengan bijak, tapi dengan panik, marah, atau kabur. Otak yang terlatih dari pola nafsu akan refleks kayak binatang. Insting dulu, akal belakangan, kalau sempat. Dan di titik ini, ketololan bukan lagi soal kurangnya pengetahuan, tapi matinya kebijaksanaan. Lu bisa aja punya gelar tinggi, kerjaan keren, atau followers banyak. Tapi kalau lu nggak bisa ngerem diri, nggak bisa bedain mana yang layak dikejar, dan mana yang harus lu tolak, ya lu tetap akan jadi budak. Budak dari keinginan lu sendiri. Dan budak, seberapapun pinternya, nggak akan pernah bisa bebas. Gua nggak bilang birahi itu salah. Nggak. Itu bagian dari kita sebagai manusia. Tapi ketika itu jadi pusat, jadi panglima, jadi alasan utama kenapa lu ngelakuin sesuatu. Disitulah masalahnya. Karena lu akan kehilangan kemampuan buat berpikir jernih. Lu bakal gampang ditipu, gampang dimanfaatkan, gampang dijatuhin. Dan lebih parahnya lagi, lu bahkan gak sadar kalau selama ini lu hidup bukan buat diri lu, tapi buat memuaskan sesuatu yang gak pernah bilang cukup. Jadi sekarang, lu punya dua pilihan. Lu bisa terus hidup dalam siklus yang ngebuat lu makin bergantung, makin reaktif, makin gampang dikendalikan. Atau lu bisa berhenti sejenak, lihat hidup lu dari luar, dan mulai nanya, siapa yang sebenarnya ngontrol hidup gua? Kalau jawabannya bukan lu sendiri, berarti udah waktunya lu balikin kendali itu. Karena ujung-ujungnya, tolol itu bukan tentang IQ rendah, tapi tentang seberapa jauh lu ngizinin hasrat buat nutupin logika. Dan kalau lu berani jujur, sadar, dan belajar buat ngerem, bukan gak mungkin, lu bakal jadi versi paling cerdas dari diri lu sendiri.